Yang Andika maksud Nyai Durgandini. Mahasura yang sakti sekalipun akan jungkir balik menghadapi ilmunya. Pagi itu, Durgandini sedang bercakap-cakap dengan Nila Saroya, membahas tentang rencana mereka untuk membalas dendam kepada Prabu Anglingdarma. Tiba-tiba, di kejauhan, mereka melihat sebuah sampan yang menuju kediaman mereka. Ternyata, tamu tersebut adalah tiga tokoh sakti golongan Kita sesat. sambut kedatangan tamu ini dengan meriah. Mereka pun menyampaikan maksud tujuan kedatangan mereka untuk mengajak Durgandini bergabung dengan mereka sebagai pendekar bayaran untuk membantu Giriwara melakukan pemberontakan di Kalinggapura. Kita bunuh saja. Begitu saja kok repot. Betul. Tapi siapa tahu kali ini dia tidak bohong. Tapi kalau saya lebih memilih emas dan permata. Sementara itu, Suliwa dan Galuh Parwati pun akhirnya sampai ke perguruan Sugaluh, rumah mereka. Galuh pun kaget karena perguruannya terlihat rapi dan bersih, seperti ada orang yang tinggal di sana. Semuanya tampak rapi dan bersih. Tiba-tiba, mereka melihat ada seseorang yang ternyata adalah Aji Santa di pendopo. Galuh pun tiba-tiba berang karena dia merasa ada orang lain yang tanpa seizinnya menempati padepokannya. Ia pun langsung menyerang orang tersebut tanpa bertanya terlebih dahulu. Jangan Galuh. Suliwah pun tidak bisa berbuat apa-apa karena Galuh memang sifatnya susah untuk diatur. Pertempuran mereka pun terhenti karena Dewi Sintawati datang dan melerai mereka. Galuh dan Dewi Sintawati pun sama-sama kaget dan terpana. Ternyata yang ada di depan Dewi Sintawati adalah Galuh putrinya. Begitupun sebaliknya, Galuh hanya bisa melongo, tidak bisa berkata-kata karena yang ada di hadapannya adalah biungnya, orang yang selama ini dicarinya. Biung, Galuh anakku. Dewi Sintawati pun memberitahu Galuh dan Suliwah kalau lelaki tersebut adalah sahabatnya yang bernama Aji Santa dari pulau terpencil yang telah menyelamatkan Dewi Sintawati. Kami bertemu di sebuah pulau terpencil. Namanya Aji Santa. Suliwah pun kaget mendengar penuturan Dewi Sintawati tersebut karena ia merasa pernah mendengar nama tersebut, yaitu ayah Kalyana Tantri. Aji Santa. Akhirnya Suliwah pun menjelaskan kepada Aji Santa kalau Tantri anaknya selalu merindukan dan mencarinya. Kalyana Tantri sering mengatakan kepada saya bahwa dia sangat merindukan ayahnya. Ia pun kaget mendengar putrinya saat ini berada di perguruan Gunung Kencana di bawah naungan Ki Paron. Bagaimana kalau kita ketemu di Pakuan Gondorukan? Atau lebih baik kamu ikut bersama kami ke Ndrayana? Sampean menyusul bersama Kiparon Ganggadara. Sementara itu, terlihat Prabu Anglingdarma sedang berkuda menuju perguruan Sugaluh. Ia pun melihat kepergian Aji Santa keluar dari perguruan Sugaluh menuju Gunung Kencana. Selamat jalan, Paman. Tiba-tiba, ada suara jarak jauh dari Empu Masyura yang memberikan petunjuk kepada Prabu Anglingdarma untuk menemunya di tepi sebuah sungai. Akhirnya Anglingdarma pun menuju sungai tersebut dan ternyata di sana telah berdiri seorang manusia bertopeng atau Empu Masyura, guru Prabu Anglingdarma. Mahasyura pun menyampaikan bahwa ia malu dan takut untuk bertemu istrinya, Dewi Sintawati, dan putrinya Galuh Parwati. Selama ini saya telah menyakiti hatinya. Ia benar-benar merasa bersalah atas semuanya. Ia telah mengecewakan Dewi Sintawati istrinya. Ia pun mengira bahwa Aji Santa adalah kekasih baru Dewi Sintawati. Guru yakin bahwa lelaki itu kekasih Nyai Dewi. Dosa saya kepada Nyai Dewi terlalu menyakitkan. Apakah guru tidak kangen dengan mereka? Orang tua mana yang tidak kangen dengan anak? Saat itu, Galuh dan Dewi Sintawati sedang berbincang membicarakan manusia bertopeng yang pernah membantu mereka.
Mereka pun masih penasaran siapa sebenarnya manusia bertopeng tersebut. Galuh pun memiliki firasat kalau pendekar bertopeng tersebut adalah ayahnya Empu Masyura sendiri. Karena ia mengenali gerakan dari ajian Dasendrea yang telah diperagakan oleh pendekar bertopeng tersebut. Gerakan dari ajian Dasendria masih bisa Galuh kenali. Jika memang benar dia itu Bopo. Ketika mereka sedang asyik berbicara, tiba-tiba ada sekelebatan bayangan pendekar bertopeng di luar bilik mereka. Galuh pun mengajak biungnya untuk keluar menemui pendekar tersebut. Galuh dan Dewi Sintawati pun mengucapkan terima kasih atas bantuan pendekar tersebut di waktu yang lalu. Saya mau mengucapkan terima kasih waktu itu. Hal ini membuat Galuh dan biungnya serta Suliwah menjadi kaget. Gusti Prabu. Angling Dharma pun menanyakan mengenai Aji Santa, seseorang yang selalu bersama Dewi Sintawati. Karena tujuan Prabu Angling Dharma meminjam topeng gurunya, Empu Masyura, adalah untuk menyelidiki siapa Aji Santa dan apa hubungannya dengan Dewi Sintawati. Sekaligus menjawab anggapan pendekar bertopeng yang asli yaitu Empu Masyura tentang Aji Santa. Saya tidak enak melihat Nyai sedang bersama. Dia teman perjalanan saya, Gusti Prabu. Dia yang telah menolong saya waktu perahu saya dihantam badai. Sungguh, saya tidak pernah punya perasaan apa-apa kepadanya. Dewi Sintawati juga mengatakan kalau dirinya pun telah memaafkan suaminya Masyura. Apakah Nyai Dewi bisa memaafkan semua perbuatan Kakang Masyura? Saya sudah memaafkannya. Bahkan ketika Kakang Masyura tengah menyakiti hati saya sehebat-hebatnya. Mendengar semua cerita Dewi Sintawati tersebut membuat Angling Dharma pun lega dan sangat senang. Saya bisa mengerti perasaan yang ada di hati guru. Di malam itu, Angling Dharma pun menemui Empu Masyura dan menceritakan bahwa Dewi Sintawati tidak menendam kepadanya dan telah memaafkannya. Angling Dharma pun menyarankan kepada gurunya untuk segera menemui anak dan istrinya tersebut. Dia memerlukan bapak. Sebaiknya guru segera menemui Nyai Dewi dan Galuh. Ternyata mereka sama sekali tidak menaruh dendam kepada guru. Kamu sudah benar-benar pulih, Saroya. Terima kasih, Nyai. Sementara itu, Aji Santa yang sedang melakukan perjalanan ke padepokan Gunung Kencana pun telah tiba di depan perguruan. Ia pun melihat Kalyana Tantri di sana. Kalyana Tantri dan Aditya pun menemui Aji Santa. Aji Santa pun menyampaikan kalau ia sedang mencari anaknya yang bernama Kalyana Tantri. Ia disuruh Suliwah dan Galuh untuk berkunjung ke perguruan Gunung Kencana. Galuh Parwati dan Suliwah, mereka yang memberitahu. Akhirnya Kalyana Tantri dan ayahnya saling melepas rindu. Suasana haru pun tidak terbendung lagi. Bapak.